mau langsung saklek-saklekan aja nih mumpung kita dalam bulan bulan suci Ramadan ini yang begini-begini harus sadar ini salah sekali. Ini bukan mencelakai orang lain, tapi mencelakai diri sendiri. Kenapa? Coba bayangkan ya kalau ternyata nggak bisa bayar. Ah, Apa yang terjadi? Satu, nama Anda rusak. betul, nama baik. Ya, nggak bakal bisa lagi untuk bisa nyicil ke bank. Dua, properti Anda hilang. Betul? Uang yang Anda store juga hilang. Pasti. Loh kok bisa nggak bisa hilang loh kan nanti kan itu masih bisa dikembalikan loh Ryan kalau nanti dijual. Zaman sekarang jual properti dalam keadaan lelang emang gampang. Itu pasti sita sama pemerintah Yang kan. jual properti dalam keadaan lelang itu sudah dihitung bagaimana caranya agar mengembalikan dulu uang bank. Urusan uangmu mana ada yang ngurusin. Bersama saya sudah hadir seorang investor properti ternama Indonesia. Beliau tumben-tumbenan hari ini nggak pakai tokoh, baju-baju yang mencerminkan tokoh atau karakter tertentu, tapi beliau ternyata katanya udah menanamkan uangnya di salah satu pusat perbelanjaan, sehingga pagi-pagi sudah berkunjung untuk cek barang dan beli kemeja yang satu ini. Sudah hadir Mas Ryan Filbert. Malam Mas Ryan. Ya, selamat malam Mas Daril, selamat malam pada Smart Listener dimanapun Anda berada. Ya, saya cuma kompakan aja Mas Daril ya kan. Kalau ada pekerjaan sampingan kadang-kadang suka jaga konter Tarik setoran ya. atau Thank you. rentenirnya Hah? atau rentenirnya. Iya, 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 iya. Thank you Mas Ryan, sehat ya. Alhamdulillah sehat, thank you. Mas, tadi di depan saya Ya, bilang jenis instrumen investasi itu kan banyak ya, deposito ya. emas segala macamnya. Nah, hari ini kita coba ajak untuk sedikit apa ya, sebenarnya bagian dari introspeksi diri sih atau pemeriksaan cek ulang ya, kadar kapabilitas kita terhadap instrumen investasi yang namanya properti. Yang konon kabarnya butuh modal yang besar, tetapi juga ternyata nggak terlalu liquid banget, harga jualnya pun ditentukan oleh pasar dan sebagainya macamnya. Boleh sedikit kasih bahasan gambaran besar dari tema kita malam hari ini, Mas Rian? Ya, saya berkenalan dengan investasi properti Smart Listener kurang lebih sekitar tahun 2010 ke 2011-an. Ya, pada Oke. saat itulah petualangan pertama saya berkenalan dengan dunia investasi properti. Pada Oke. saat itu berarti dari 2004 saya sudah 6 tahun, berarti pada saat itu sekitar usia 24 tahun. Hmm, mhm. Properti yang pertama kali saya beli itu adalah apartemen, lalu lanjut ke ruko. Jadi dalam 1 tahun saya membeli beberapa properti pada saat itu. Oke. Bukan karena punya uang, tapi karena punya kenekatan, gitu ya. Jadi Hmm, kita highlight dulu gitu. Jadi pada saat itu saya tidak punya uang, tapi saya berani ngutang, ibaratnya seperti itu. Dan mhm. itulah yang dikatakan ketika mau ngutang kek, mau dia tunai kek, ya pokoknya sudah punya properti, ya udah investasi properti. Hmm, Itu dasar ilmunya 101 yang orang pahami gitu ya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa cara seperti itu tidak serta-merta benar dan banyakkan orang yang tidak berhasil, ya artinya dia bukan keluar dengan keberhasilan tapi dia keluar dengan kegagalan. hmm, Pada hari itu walaupun saya ternyata quote unquote salah, tapi saya hmm, keluar dengan untung karena hmm. waktunya lagi mendukung. Tapi tidak serta-merta itu bisa dijadikan sebagai contoh yang baik dan benar. Nah, setelah saya berkenalan dengan properti, maka saya punya skema yang saya keluarkan di tahun 2017. Hmm. Dalam buku saya yang ketujuh, judulnya adalah Passive Income Strategy, saya Mhm, mendapati ternyata orang dalam berinvestasi properti itu adalah level ketiga dari dia mau memiliki passive income di mhm, mana levelnya yang paling nol adalah active income, kerja buat dapat duit. Yang mhm, kedua adalah money booster, investasi yang selalu menghasilkan untung dengan cepat dengan risiko yang tinggi. ya. Yang kedua adalah protect your profit, adalah semua instrumen investasi yang memberikan stable return atau Hmm, suatu pengembalian yang bisa kita lihat di depan nilainya. mhm, Deposito, lalu kita beli ori, sukuk, lalu kita peer-to-peer lending. Loh Pak, peer-to-peer lending berbahaya Pak. Loh iya, tapi kan tetap saja dia memberikan suatu kepastian di depan. Masalahnya dia itu kenapa berbahaya? Karena dia untungnya lebih besar daripada deposito kan begitu. ya, ya. Lo yang terakhir adalah properti adalah sebuah bagan yang disebut bagian dari bagan creating wealth. Bapak Ibu ataupun smart listeners bisa pergi ke toko buku cari buku passive income strategy, Mhm, maka tiga level terakhir orang dalam berinvestasi untuk bisa menghasilkan passive income datangnya dari tiga, yaitu adalah properti yang produktif,
Yang Mhm. kedua adalah berbisnis dan mengakuisisi bisnis orang. Yang Mhm. ketiga yaitu adalah hedging, Oke. lindung nilai. Jadi itu kalau dibilang, Pak, apakah saya layak? Apakah saya layak tergantung apakah pada hari ini kuat atau mampu membeli properti. Oke. Kuat atau mampu atau dikuat-kuatin atau dimampu-mampuin. Hmm. Beda loh. Kalau kuat dan dikuat-kuatin beda. Udah Mhm. nggak suka, disuka-sukain. Kalau Ya. suka ya suka, jangan disuka-sukain gitu. Ah, Nah, itu nggak itu perbedaannya tipis. Tapi nanti kalau salah berbelok nggak bisa putar balik kadang-kadang. oke, oke. Ya, ya, ya. Paham, paham. Tapi gini, Mas Rian, Ya. tangguh, kita melanjutkan. Saya ingin meng-highlight sedikit statementnya Mas Rian tadi. Mas Rian mengatakan memulainya dengan nekat. Ini jangan sampai, kita disclaimer dulu ya, jangan sampai, Ryan Filbert aja bisa sukses kok, modal nekat, kenapa saya enggak? Nanti kita bahas, ada apa di balik Nah, kata-kata itu. Karena pasti saya yakin yang dilakukan itu tidak semata-mata nekat tanpa juntrungan. Atau ya nekat-nekatan begitu, tapi ada itu preparation. nekat tanpa juntrungan waktu itu masalahnya. Ini udah dihalus-halusin ngomongnya, masih aja jadi babat. Ya udah, kita break dulu. Kita akan bicara tentang apakah saya layak berinvestasi properti. Ada banyak statement yang bisa menjadi sebuah pertanyaan besar ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Revil tadi. 2004 memulai sebuah aktivitas yang berhubungan dengan investasi di bidang properti dengan membeli sebuah apartemen dan juga ruko. Nah, tadi yang 2010, oh 2011. 2010. Nah, Ya, berarti tadi dengan modal nekat. Ini kita disclaimer dulu Mas Ryan nih. Karena ya. menurut pemikiran hemat saya, ada orang-orang yang nekat, mungkin, sorry to say, tanpa modal, tapi tahu ilmunya. Ada orang yang nekat, nggak punya modal, tapi tahu ilmunya. Ada orang nekat, nggak punya modal, nggak tahu ilmunya. Nah, ini biar lurus dulu, Mas Ryan. Apa sebetulnya kata-kata nekat ini mendefinisikan kemampuan seseorang Mas Ryan terhadap pemahaman investasi properti? Jadi gini ya, kalau ada orang yang bilang dia itu orang yang nekat dan tahu ilmunya, ya tahu ilmunya seperti yang dia ketahui pada saat itu. Oke. Ya, jadi artinya ilmu yang dia ketahui itu kan mungkin datang dari keluarganya, datang dari temannya, datang dari gurunya, di Ya. mana gurunya mungkin semoga dapat guru yang benar gitu ya. Ya, nah itu mungkin kita perlu hati-hati ya untuk bisa mencari guru dan juga mencari sumber yang tepat Oke. untuk membuat kita menjadi nekat gitu ya. Nekat itu tidak selalu berakhir dengan jelek. Banyak orang yang nekat dan berhasil. Banyak juga orang yang kalau nggak nekat nggak berhasil juga. Itu seperti yang kita bahas di minggu lalu ya Mas Daryl ya. Nah, kalau saya mau highlight sebenarnya kenapa saya akhirnya disebut tidak, saya itu nekat sepertinya punya ilmunya tapi sebenarnya tidak mampu, adalah karena ketika pertama kali saya mengajukan kredit ke bank, saya ditolak. Oke. Jadi kalau dengan pertanyaan pada hari ini yang diangkat oleh Smart FM bahwa apakah saya layak dalam membeli properti atau berinvestasi properti, bila Anda sudah menunjuk dan suka pada sebuah properti, lalu Anda tidak mampu bayar tunai, which is normal, nggak mampu membayar tunai, nggak salah, nggak ada yang salah, ya kan? Tapi ketika Anda pergi ke bank, Anda dengan segala jenis requirement yang diminta bank, dan ternyata bank menyatakan Anda tidak boleh kredit alias persetujuan Anda untuk kredit dibatalkan dan tidak diterima dengan alasan apapun, maka ya sudah Anda namanya tidak layak. Nah, satu bank mungkin salah, dia yang salah, ya kan? Namanya orang kalau mau pacaran ditolak kan belum tentu kita yang jelek gitu. Nah, coba tiga bank, cari tiga bank, banknya bank swasta, bank pemerintah. Oke. Kalau tiga-tiganya sama-sama tolak, memang Anda terbukti tidak layak. Oke. Oke, saklek nih. Jawabannya Ya. langsung kita Ya. mulai dari yang paling saklek. Biasanya kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, bener ya. Nah, di dalam ilmu perkaperan dan ilmu membeli properti, kalau KPR ditolak, rekayasa bertindak. Oke. Orang melakukan rekayasa nih. Diajarin dah gitu ya, bagaimana cara ngomongnya lah. Lalu abis itu, oh rekening korannya disiapin dulu lah. Disiapin pinjam duit tetangga sama kucingnya dimasukin dulu lah biar kelihatan punya duit. Itu namanya adalah bukan lagi mampu tapi dimampu-mampuin. Bukan lagi kuat tapi dikuat-kuatin. Oke. Biasanya sesuatu yang dimulai dengan cara yang salah akan berakhir dengan yang Salah.
benar-benar akhirnya hilang propertinya. Ya. Jadi Flash mode on. Lanjut, lanjut. Jadi ketika kita berbicara mengenai properti kadang-kadang tuh datangnya dari situ. Nah, Hmm. terus habis itu masalah selanjutnya, apakah saya layak berinvestasi properti adalah kita ada kesenjangan antara properti yang kita inginkan, kita impikan, kita anggap investasi yang bagus Mhm. dengan uang yang kita miliki. Oke. Saya kepengen investasinya di tengah kota. Ini adalah pusat keramaian, pusat bisnis, pasti laris manis buat ini, buat itu. Harganya mahal. Kalau dengan kemampuan uang kita, kita akan ada di pinggir daripada gang, belok kiri, belok kanan, atas turun tanjakan di sebelah ujung. Eh, karena kemampuan keuangan kita kalah dengan valuasi yang nilai yang dianggap oleh eh, pada umumnya gitu. Kita Hmm. kepengennya ada yang di tengah kota, kemampuan kita adanya yang di pinggir jurang Oke. Hmm. gitu. Ah, ini biasa muncul ilmu lagi, ilmu ilmu di kuat-kuatin. Oke. Ya, jadi datangnya itu adalah pertama adalah dari sesuatu yang kita suka, kita tes kita gagal. Yang kedua adalah kalau yang kita mau, yang sama yang kita mampu adalah dua hal yang berbeda nih. Hmm. Disinilah muncul ilmu penguatan nih gitu. Hmm. Nah, properti itu nggak bisa dimodali dengan semangat. Selalu banyak orang yang terjebak dengan statement yang nggak tahu datangnya dari mana. Saya juga lagi pengen tahu nih siapa pencetusnya. Kalau kagak beli sekarang, Heeh. maka ya nggak akan pernah kebeli. Mau sampai kapan? Hmm. Hmm. Gue tahu nih, jangan-jangan ini gara-gara pengembangin dari Pantai Indah Kapuk nih. Haha. Nggak boleh sebut brand ya. Itu enggak kan Tipis-tipis itu aja. daerah kawasan. Iya, tipis-tipis aja makanya. Tipis-tipis. Karena kan setiap Senin naik. Lu Ilma, kalau nggak Ilma. beli sekarang nggak mampu loh, dia bilang. Ilmu marketing, Ilma. Iya. Lu orang headline-nya di ujung jalan. Dicari marketing mesti punya gaji minimum 250 juta sebulan. Lu bisa ngantri sampai 20 belokan. Saya bilang. Kenapa sarkas banget gue malam ini ya? Habis nelan Enggak. mercon 3 kali. Kalau habis investasi di salah satu perusahaan butik ya begitulah, Orang wajar. begitu ya. Siap, Iya. siap. Bawaannya kayak mulu. Ya oke Kimulo ya, ya, ya. Berarti tuh butik sepi, Bos. Iya, emang. Lanjut. Ya. Jadi ada kesenjangan antara kemampuan uang kita dengan yang kita inginkan. Nah, Oke. ini masalah ya, membuat ya cinta ditolak dukun bertindak, Nah, KPR ditolak, yang namanya rekayasa. melakukan rekayasa bertindak di sini. Itu udah ciri-ciri bahwa apakah saya layak untuk berinvestasi properti, Anda memang nggak layak. Oke, oke. Tapi dengan yang namanya kalau saya cicilannya mampu saya patahkan, Pak. Nanti abis itu tuh tempat disewain lah, dijadiin minimarket, dijadiin tempat apapun, Pak. Ini bakal jadi sukses, Pak. Ini mau bisnis, mau dagang, atau mau invest. Hmm. Nah, ini ada mindset nih. Ini apa layak investasi properti? Loh, Anda ini mikirnya mau investasi atau Anda mau dagang nih? Dagang itu suatu kegiatan yang aktif dilakukan. Betul. Investasi itu suatu kegiatan yang pasif, Anda nggak lakukan apa-apa. Kalau Anda bilang namanya adalah propertinya dibeli, lalu di dalam properti tersebut nanti akan diusahakan sesuatu, sehingga syukur-syukur nanti di sana di dalamnya untung dan bisa nyicil propertinya, itu namanya sedang berbisnis. Hmm. Ganti kacamatanya menjadi kacamata bisnis. Kacamatanya itu bukan ngomong propertinya, tapi ngomong visibility study. Oh, ya. Berapa nih trafficnya di sini? Cocoknya buat bisnis apa? Hmm. Tempat ini bagus nggak? Secara tempat, secara akses. Berapa nih modal kerja yang harus saya tanamkan setelah saya beli propertinya? Kenapa? Karena akan berjalan dua biaya di situ. Biaya untuk mengakuisisi propertinya, biaya untuk melakukan nilai tambah di atas bangunan tersebut. Hmm. Memang tidak ada belanja modal. Memangnya itu plong-plongan aja gitu buat beli ruko gitu. Ini bagus, ya udah plong-plongan gitu. Nggak ada furnisnya, nggak ada furniturnya, nggak ada lampunya, nggak ada dekornya, nggak ada neon sign-nya, nggak ada bannernya. Kan nggak Bagi mungkin ya. mau bisnis di sana. Jadi chapter kepalanya mesti diganti. Anda nggak bisa bicara mengenai sudut pandang investasi doang. Itu kantong kanan Anda, kantong kiri Anda itu harus nyetor ke kanan loh. Hmm. Kantong kiri itu harus berpikir keras bagaimana agar tempat ini menjadi laku secara bisnis.
Dan bisnis itu adalah kegiatan aktif, bukan pasif. Gini Mas Rian, kalau tadi disinggung tentang kemampuan seseorang dari sisi perbankan ya, kan kalau 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 melakukan hal yang namanya rekayasa, ini kan sepertinya udah bukan ilmu lama lagi gitu loh. Apakah ini merupakan satu gambaran? Sebetulnya kita tuh nggak bisa dan juga nggak layak investasi di properti, tapi memaksakan. Kan tadi Mas Rian mengatakan begitu ya. Nah, apakah sebetulnya ya pihak perbankan atau para calon konsumen untuk peminat di properti ini sudah paham apa belum sih tentang masalah ini? Ya selalu ada pemain baru, selalu ada analis junior. Pemainnya adalah yang baru, analis ke banknya junior. Dan akhirnya kan mereka juga pasti akan mengatur portofolio mereka dong. Ya, ya, ya. Yang usia muda, yang baru menikah gitu ya. Dia pasti akan ada portofolio yang harus ditaruh di tempat tersebut. Ya, iya akan tetap akan ada lawannya ya dicari dari yang dikuat-kuatin terburuk sampai dikuat-kuatin yang rada baik kan mungkin juga ada ya. Oh, oke, Hidup oke. ini kan masalah rating aja skala prioritas. Kalau dia Emang nggak kayak gitu dapet pasti ada ya. akan ada gitu. Jadi memang ya ada yang halus, ada yang kasar ya. Yang halus itu udah disiapin rekeningnya selama 1 tahun. Lumayan, effort tuh, ya. Mungkin semua gajian teman-temannya di store ke dia punya rekening dulu, baru habis itu dikeluar-keluarin. Itu mungkin halus ya. Yang Ya, kasar itu yang pakai Photoshop itu. Ingat loh, itu namanya pidana loh. ya penipuan kan soalnya kan. Betul, rekayasa itu rekayasa sangat kasar itu gitu. Saya sih mau langsung saklek-saklekan aja nih mumpung kita dalam bulan bulan suci Ramadan ini yang begini-begini harus sadar ini salah sekali. Ini bukan mencelakai orang lain, tapi mencelakai diri sendiri. Kenapa? Coba bayangkan ya kalau ternyata nggak bisa bayar. Ah, Apa yang terjadi? Satu, nama Anda rusak betul, nama baik. ya. Nggak bakal bisa lagi untuk bisa nyicil ke bank. Dua, properti Anda hilang. Betul? Uang yang Anda store juga hilang. Pasti. Loh kok bisa nggak bisa hilang loh kan nanti kan itu masih bisa dikembalikan loh Ryan kalau nanti dijual. Zaman sekarang jual properti dalam keadaan lelang emang gampang. Itu pasti sita sama pemerintah Yang kan. jual properti dalam keadaan lelang itu sudah dihitung bagaimana caranya agar mengembalikan dulu uang bank. Urusan uangmu mana ada yang ngurusin. Iya jadi nggak ada dengan statement-statement seperti itu. Hei bangun hei. Ini mungkin saya bukan motivator ya, saya demotivator Smart FM nomor 1. Daripada saya kasih tahu yang enak ya saya mending kasih tahu Anda jadi orang realistis. Iya, betul. Ini Kenapa? tadi Karena pagi di sahurnya apa sih sebenarnya? apa? Tadi pagi sahurnya apa? Atau sarapannya apa? Bumbu mercon. Ya, saya sih ini tajam banget loh. Beneran. Biasanya. Ya udah, Iya, cooling down. ada ini teman saya, ada karyawan saya lagi bermasalah secara propertinya, ya kan. Saya udah bilang awal tolong jangan begitu. Hari ini jadi ribut sama keluarganya, ribut sama istrinya. Tuh kan. Ya, saya cuma bilang ya gimana ya. Iya, tapi kan kalau saya nggak nyoba waktu itu, saya juga nggak kuat. Kalau nggak dicoba, saya juga kan nggak bisa. Loh iya kalau udah tahu nggak bisa, kenapa harus dicoba gitu? Gue juga bingung sama cara berpikir lo Pas sebenarnya. temanya hari ini ya. Ya udah, daripada kita ngerembet bubuk perconnya kemana-mana, minum dulu, guyur dulu deh. Kita break sebentar ya. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Udah mulai cooling down ya Mas Ren ya. Ya, Sebenarnya ini tema bahasan yang memberikan kita beberapa indikator. Anda tuh layak atau enggak sih untuk investasi di ya. properti, termasuk saya gitu ya, dan juga smart research yang lainnya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mas Ren tadi, sudah terlihat jelas ciri-ciri orang yang mungkin tidak layak tetapi memaksakan diri, atau mungkin juga masih ada pertimbangan lain. Tapi boleh Mas, kita kembali fokus ke bahasan Mas. Tadi itu kan nggak ada angka ya. Biasanya Mm-mm. orang kurang suka ya kalau kita tidak menyebut angka karena dianggap terlalu banyak pendapat di sana. Ya. Sebenarnya gampang ya. Kalau kita ini punya pendapatan, katakanlah pendapatan kita 1 bulan 10 juta lah gitu ya, biar Oke. gampang hitungnya ya. Nah Ya. biasanya bila kita belum menikah, maka sebenarnya secara pendapatan rutin 10 juta itu kalau kita orang gajian, maka 50%-nya bisa dijadikan sebagai cicilan kepada bank. Jadi boleh dibilang Anda itu punya buying power lah, atau dianggap sebagai punya kemampuan nyicil di bank itu 5 juta. Mhm. Artinya ya 5 juta 1 bulan 12 kali adalah 60 juta. Mhm. Kalau cicilan 5 juta per bulan mungkin pada saat ini dengan bunga yang hari ini ada mungkin around 400 atau 500 juta nilai propertinya Mhm. atau nilai cicilannya untuk 10 tahun. Oke. Ya, jadi jangan lupa ya ketika kita beli properti dengan cicil 500 juta, kemungkinan harga propertinya di atas 500 juta.
Hmm. Kenapa? Karena kan ada DP yang harus kita bayarkan dong. Nggak, bank ini kan bukannya bapak kita ya. Hmm. Dimana kalau cicilannya barangnya 500 juta dibayarin dulu 500 juta. Ah, Bank ah. itu kepingin agar kita ini bayar lebih dulu sebagian. Sehingga bukan bank ini ngebayarin secara penuh. Hmm. Mungkin ada yang 10% saja, ada yang mungkin 20% gitu ya. Kalau 20% ya berarti kan mungkin kalau 500 juta ya berarti sekitar berapa itu? 600 600 jutaan lah. Karena kan kalau DP 20% kan 120 juta kan. Berarti kan Ya. dari 600 juta tinggal 480-an lah. Dengan tetek bengek Anda harus bayar pajak, di mana ada pajak beli dan pajak jual, pajak pembeli dan pajak penjual. Itu jangan lupa loh, pajak pembeli dan pajak penjual itu akan ditanggung masing-masing 5%, 5%. Di mana untuk yang beli itu akan dapat keringanan, yang jual akan kena penuh. Hmm. Hmm. Gitu. Kalau misalnya kita beli properti yang baru, maka kita akan terkena PPN 10%. Ya. Jadi nilai-nilai tersebut sudah pasti akan menjadi biaya yang tidak bisa kita hindari. Oke. Ada yang cicilan yang harus kita bayar, ada biaya yang harus kita bayar. Biayanya itu adalah biaya yang sudah di depan mata adalah biaya pajak itu sendiri. Oke. Ya. Seperti itu ya. Nah, jadi 5 juta per bulan ya ya kalau Anda ternyata belum menikah dan Anda ngelihat sebuah properti yang harganya 2,5 miliar, Ya. udah pasti Anda nggak layak di mata bank. Oke. Gampang saja. Kenapa? Karena kemampuan properti yang harus Anda incar ya itu mungkin hanya 600 jutaan. Ya Anda Nah. sekarang cari properti yang Anda suka dengan harga 600 juta. Maka kemungkinan bank masih bisa tawar-menawar untuk Anda sanggup atau nggak sanggup. Tapi kalau misalnya Anda nyari properti yang 1,5 miliar juga nggak akan dikasih bank. Gitu. Ya. Jadi bisa hitung-hitungannya dengan cara matematis kayak tadi ya atau dengan gampang ya saya nggak ngerti lah saya suka yang itu ini Hmm. laporan keuangan saya ini adalah slip gaji saya ini data saya bang kamu kasih apa enggak ya terserah boleh dengan cara begitu. Gaya aneh kata terakhir begitu ya. Iya ada orang kan yang ngitung Ya, nggak ya. nih karena hitungannya apaan sih dari tadi nih ngomongin nih saya mah susah lah begitu gitu ya tapi gimana ya caranya mau jadi investor tapi gak suka ngitung kan juga bingung ya. Oke. Baik, baik. Mas, kita komen ke WhatsApp ya, Mas. Boleh. Ini sudah dari 0856 17 17 1 oh 17 17 13 sekian sekian. Malam Mas Soyan dan juga Mas Daril. Kemudian saya ingin menanyakan satu hal. Kalau untuk berbisnis atau berinvestasi di bidang properti dan kita tidak layak, apakah perlu belajar dulu agar tahu dari orang-orang berpengalaman di lapangan atau better minta saran ke bank? Mana yang lebih worth it untuk bisa terjun ke investasi di bidang properti? Iya, prinsipnya ketika kita pergi ke bank diminta saran ke bank kayaknya agak kurang pas kalau menurut saya karena Oke. bank itu ya intinya dia punya uang sangat banyak yang bisa dipinjemin kepada Anda. Cara Ah. pemikirannya itu mereka bukannya tidak terlalu care mengenai Anda untung dan rugi ya. Tapi ya dia yang penting adalah kemampuan kita bayar. Jadi dia cuma bilang, oh saya mah nggak tahu properti mana kamu kirim ke saya Ah. assess, lalu ya tinggal lihat laporan keuangan kamu layak ya, yuk kita shake hand gitu. Hmm. Tapi tidak diajarkan ini loh properti yang punya prospek yang bagus sekali, yang bisa gini. Ini emang dia apa konsultan properti atau gimana? Anda Ah. mungkin lebih baik menjadi agen properti gitu ya. Jadi kalau ditanya belajar di mana, nah ini masalah juga ya. Saya kebetulan punya beberapa list guru gitu. Itu rata-rata sebenarnya dia ngajarin orang spekulasi properti kalau saya bilang. Oh, Saya oke. kurang kurang cocok cara cara mainnya gitu ya. Jadi eh, cara main saya agak sedikit konservatif gitu ya. Saya selalu melihatnya begini kalau saya nih ya, bagaimana cara saya menilai sebuah properti. Oke, ada sebuah properti ditawarkan. Oh ya, saya bilang berapa harganya? 1 miliar. Hmm. Saya nggak ada ide apa 1 miliar itu adalah nilai yang oke atau tidak. Tapi saya akan bertanya kembali. Oke, kalau propertinya 1 miliar, kira-kira ini kalau disewakan, di mana saya mah nggak mau ada urus-urus lah, pokoknya saya mau pasif aja. Ini kira-kira properti ini kalau disewakan berapa nilainya? Oh, 1 miliar ini bisa 100 juta loh, 1 tahun. Oh, Hmm. 1 miliar 100 juta. Gede ya. Kenapa? Ya, 1 miliar doing nothing, tapi saya dapat 10%. Hmm. 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 Hmm.
Pak, tapi kan ada pajak segala macam, pinggirin dulu lah, ya kan? Belum terima duit aja udah mikirin negara, pinter banget sama terlalu baik. Ntar dulu, pokoknya kalau ada duitnya pasti bayar, jangan khawatir kalau saya mau orangnya gitu. Kalau nggak ada duitnya mau dibayar bagaimana gitu kan? Ya, ya. Nah, jadi kita lihat 10% gede. Tapi nggak agak jarang. Biasanya kalau yang bisa memberikan return 10% tuh kios. Di mana kios itu kan Ah, hari ini agak sedikit struggling ya. Bertaring ya, ya. bertarung dengan online, ya, Hmm. bertarung dengan garasi rumah. Iya kan sekarang orang banyak pindah garasi rumah bikinin cloud kitchen lah dan lain Ya. sebagainya ya Ah, kan. Nah, jadi itu ada tantangan tersendiri di situ gitu loh. Nah, kalau dari properti yang sifatnya rumah tinggal ya landed house mungkin biasanya 3%-an. oke. Jadi kalau misalnya saya punya properti harganya 1 miliar gitu ya, Mhm. ya cuma 3%-an doang rentalnya 1 tahun. Kan 30 juta. Pak, kok kecil banget? Loh iya, jelas yang namanya properti kan lebih jelas barangnya daripada saham dong. Setuju, setuju. Oh iya, kalau saham kan bisa dipindah tangan kan. Nah, coba tenteng tuh properti. Gimana cara nenteng batu bata begitu banyak? Emang Anda ini siapa? Bandung Bondowoso. Ini Roro lagi inget nih, Jonggrang. soalnya yang ngajarin anak gua Roro Jonggrang. Oke, oke. Oh, ini beliau menanyakan lagi nih katanya. Saya pernah ikutan seminar properti, saya nggak sebut siapa nama pengajarnya atau mentornya, tetapi di sana kelihatan sekali intuisi juga berperan, Mas, untuk Iya. mendedikasikan diri menjadi investor di bidang properti. Nah, bagaimana pandangan Mas Ryan? Iya, jadi begini ya. Intuisi itu adalah hal yang bukan spekulatif. Hmm, Artinya kalau feeling itu adalah lebih banyak spekulasinya ya. ya, Feeling insting. Nah, tapi kalau yang namanya sesuatu yang dilatih terus-menerus, jadilah intuisi. ya, Gitu. Tapi lah ya gimana kita masa pemula ya piye caranya masa masih gagal bisnis properti ah, 50 kali dulu. Modar dong, gitu kan. ya, Nah, jadi kalau saya itu ambil sesuatu yang agak-agak apa ya, dia dibilang begini nanti langsung hints gitu ya. Agak-agak pengecut cara cara saya eh, cara pengecut gitu. Saya jadi cara tadi itu rada pengecut. Saya Mhm. tidak pernah mau membeli sesuatu barang baru. Yang namanya primary itu menurut saya IPO. Kenapa jadi IPO gitu ya? Ya primary listing buat saya itu lebih spekulatif. Belum jelas rekam jejaknya. Saya lebih suka beli sekunder. Ah, Sama saham juga begitu. Jadi mhm, ketika sekunder, saya lihat marketnya ada nggak? Saya tidak lagi intuisi di sini. mhm. Kalau ramai is ramai, kalau sepi is sepi. Tanpa perlu saya itu memforecast di situ. Oh, nanti akan dibangun mall, sebelah kirinya akan jadi jembatan, sebelah sininya akan ada menara pencakar langit. Belum jadi, belum tentu dibangun. Betul. Baru dibangun sudah ada demonstrasi. Ujung belakang tanah sengketa sama Pak Haji. Biasa begitu tuh kemarin tuh teman saya. Hmm. Sakit gigi dia. Aduh Pak Ryan, padahal ini bagus banget. Di belakang itu ternyata ada tanah Pak Haji yang belum dibebasin, dia bilang. Hmm. Nah terus gimana? Saya bilang, lu jadi nggak bisa lu, sengketa lo ini. Lah si ya itu loh, gedung pencakar langit yang ada janjimu di jauh di mana itu. Betul nggak? Jadi Iya, kalau iya. saya nggak mau membeli sesuatu yang sifatnya janji. Loh Pak, tapi kalau nanti beneran jadi kayak gitu, kan saya sayang Pak. Itu akan naiknya sangat signifikan. Itu namanya agak sedikit spekulasi kan? Iya. Iya, jadi kalau saya kalau yang mau mengurangi feeling, mengurangi intuisi, maka ya belilah barang jadi. Oke. Ya untungnya lebih kecil nggak apa-apa daripada udah pemula nyonyor pula. Ini menjatuhkan semangat orang pemula nih untuk investasi ini di Loh properti. enggak loh, saya Oh, ajarin bukan. caranya yang ya dengan cara saya ini mungkin Anda nggak bisa menjadi orang yang untung besar, Ah, ah, tapi tidak membuat Anda jadi kehilangan uang, kehilangan barang. oke. Iya, jadi ya saya makanya kalau saya makin ke sini mungkin Ryan itu semakin keras ngomongnya, tapi Ya, kelakuan emang makin betul, konservatif. betul, betul. Emang Ayo, saya sadari kok itu. jarak. Ya udah kita break dulu ah. Makin tinggi lagi nih setiap sesi nih. Nanti kita kembali ya setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami di program Smart Market Insight. Kita nunjuk diri sendiri hari ini apakah saya layak untuk berinvestasi di bidang properti? Jawabannya tergantung bagaimana Anda pastinya. Walaupun kita belum melakukan finalisasi dan pengkerucutan jawabannya, tetapi dari apa yang disampaikan oleh Mas Ryan sebenarnya ini merupakan ciri-ciri atau indikator Anda tuh layak atau tidak sih ya. Nanti kita akan review ya Mas Ryan ya. Tapi boleh lanjutan dulu. Tadi ada yang menarik yang Ya, disampaikan Mas Ryan Filbert yaitu tentang investasi properti yang produktif. Ini
Ya, pengertiannya itu seperti apa Mas Sayan? Esensi dari produktif ini? ya ini begitu begitu bumpernya dimulai, inspirator investasi yang dengerin ini menginspirasi apa dari tadi ya. Biasanya itu beli properti dia bilang. Tapi untung bukan hostnya yang ngomong ya. Ya, Oke. gini, properti itu kan ada banyak orang yang bilang bahwa ya membeli properti itu ya salah nggak apa-apa, unsur pemaafnya ditinggal aja nanti juga naik. Betul, harga tanahnya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi bangunannya mah nilainya turun. Kalau nggak percaya, ada ada properti, ada rumah ya jadi baru bagus ya. Jangan Mm. ditinggalin 10 tahun coba. Begitu dibuka pintunya ambruk biasanya. Berarti yang harganya naik itu adalah nilai tanahnya, bangunannya mah mengalami penurunan. Ya. Jadi statementnya di properti itu salah nggak apa-apa, nanti juga harganya naik, nggak serta-merta benar juga, gitu ya. Jadi itu perlu ada sedikit koreksi-koreksi lah di sana. Mm. Saya kan nggak punya kepentingan nih, nggak Mm. punya developer properti, nggak juga harus menjual sebuah properti. Artinya saya ngomong secara common sense dulu gitu ya. Nah, selanjutnya lagi berbicara mengenai properti kenapa harus produktif? Karena kalau properti tidak diproduktifkan, maka akan lebih cepat hancurnya. Mm. Caranya bagaimana ya? Coba itu tempat tinggal gitu ya. Jangan ditinggalin. Coba itu lebih hancur mana dibandingkan ditinggalin. Ya. Itu coba aja gitu. Kenapa? Karena dengan kita tinggal di dalamnya, kita mungkin ngerawat, ada kehidupan di dalamnya, sehingga secara otomatis itu akan lebih dirawat. Mhm, mhm, Makanya ketika kita punya properti di mana propertinya itu bukan tanah, mhm. maka memang ya nggak bisa nggak ditinggalin, tidak didaya gunakan. Harus didaya gunakan, disewakan. Kalau tidak disewakan ya dibuatlah sebuah usaha di situ. Mhm, Apa? mhm. Karena usaha itu meningkatkan nilai daripada properti itu. Oke. Bayangkan aja ada satu kawasan, ya, ada satu properti, ya, ternyata properti tersebut disewa apa selalu rame. Terus Mhm, habis itu sampai orangnya mampu untuk membuat properti baru, membeli properti di tempat lain. Ditinggalin penyewanya, orang lihat, ih ternyata orang pada ngelihat tempat itu rame, kehilangan ya, orang-orang mau belanja di situ susah. Dia bikin lagi, mhm, disewain, naik lagi. mhm. Orang bakal dengan sukarela mau menyewa atau membeli tempat itu. Sewanya akan naik secara otomatis. Kenapa? Karena orang lihat, ih bisnisnya semua laris ya di sana ya. Mhm. Kalau ada permintaan tinggi, harganya akan naik dengan sendirinya. Dan otomatis bila harga sewanya naik, harga tanahnya atau propertinya yang ada di dalam properti tersebut, ya juga akan merangkak naik. Mhm, Ini mhm. jadi terjadi logika dasar dalam teori perekonomian. Ya, ada demand dan Bukan supply. logika dasar teori perbandaran. Orang berbicara mengenai properti dengan sudut pandang dia sebagai penjual. Ya. Kalau Mhm, dia sebagai penjual kan akan nggak cocok dong. Saya kan sebagai sudut pandang pembeli. mhm, mhm. Ya kan? Berarti saya harus pastikan bahwa benar nggak itu adalah untuk saya ceritanya, bukan untuk dia. Kalau saya katakan bahwa properti ini 2 minggu lagi akan naik, ya karena saya penjual. Saya naikkan harga. Orang yang lupa, ya benar loh. Nanti kalau kamu beli yang sekarang 150 juta, nanti jadi 175. Ya, sekarang kan kita beradu sama barang yang dia punya. Dia kan Hmm. masih punya barang Ya. lagi. Saya jual nih ke Mas Daril, nih saya ada 10. Mas Mhm. Daril, nanti akan naik ya. Harga 100 juta jadi 150 juta. Mas Daril beli. Emangnya Mas Daril akan merasakan kenaikan harganya? Enggak. Naik dong, Ryan. Saya kan bisa jual. Loh iya, yang 9 lagi kan kita akan beradu sama barang yang dia miliki 9. Betul. Bener nggak? Dia Mhm. bisik-bisik. Beli sama Daril. Jangan bos, 150. Sama gua 125. Deal sekarang ya. Nah, Kan mental dagang. ya, ya. Iya dong. Saya itu sayangnya nggak suka berdagang aja. Udah nggak suka dagang, nggak suka nawarin barang. Tapi Saya suruh jualan mas, sebenarnya jago gue. bedanya apa coba? Mau tapi tidak mau, tak mampu tapi tidak mau. Yalah, Ya. biar cepat. Gini, gini. Kalau dikatakan produktif, kan setidaknya kan orang berarti kan punya satu kemampuan untuk memahami esensi produktif itu, Mas Ryan ya. Mereka bisa belajar, mereka bisa cari tahu lewat buku misalnya, atau lewat Didaya media gunakan. lain. Harus bisa menghasilkan uang. Ah, Properti itu sebenarnya adalah unik ya. Tidur harganya naik, tidur mm-mm, mm-mm. harganya datang. Ya, Nah, kalau tidur harganya naik itu kan tanahnya tuh betul. dan nilainya semakin berguna.
Sekarang Mm-mm. tidur uangnya datang, ya berarti kalau dia disewakan dong, ada namanya rental rental yield dong. Ya, ya. Ya sudah direntalkan. Ah, oke, Kalau oke. tidak bisa direntalkan, berarti barangnya tidak akan naik-naik harganya. Logika saja. Iya dong, kalau misalnya satu daerah gitu ya, tak nggak harganya bisa naik terus, tapi kalau disewain, ditinggalin, nggak ada yang mau. Apakah masuk akal? Berarti itu namanya bubble. Ya, Kenaikan tanpa didasari sebuah penggunaan, berarti valuasinya adalah halusinasi. ngimpi. Kok doang ngigo aja gitu. Mm-mm. Kelihatannya gue ganteng nih. Iya, terserah. Apapun katamu lah. Ya, jangan curhat gitu dong, kesel tadi pagi kau bawa sampai sekarang. Oke, Mas Aryan, tinggal 3 menit terakhir. Mungkin kita review sedikit apa yang sudah menjadi pembahasan. Ini kan banyak hal yang kita bahas hari ini ya, agar mengkerucut ke satu jawaban inti. Kira-kira saya layak nggak sih berinvestasi di properti? Apa yang mau disampaikan, Mas Aryan? Ya, ada dua jalan ya, mau layak atau tidak layak. Paling gampang itu gunakanlah opini yang formal. Kenapa? Perbankan itu formal. Mereka itu harus melapor kepada Bank Indonesia dalam pengawasan OJK. Berapa pertumbuhan kredit dan lain sebagainya, berapa yang macet. Otomatis mereka juga takut. So, Hmm. ketika Anda merasa tidak tahu bagaimana cara menghitung, tunjuk properti yang Anda mau, lengkapi semua syarat, dikasih nggak? Mau kredit dikasih oleh bank atau tidak? Tidak, berarti Anda sebenarnya tidak layak. Hmm. Tinggal Anda coba coba beberapa bank. Kalau baik, dia akan dikasih tahu. Hmm. Kenapa sih kok saya nggak layak? Oh iya Pak, itu propertinya terlalu mahal. Untuk Hmm. cicilannya terlalu, itu nggak masuk. Hmm. Kadang-kadang nego juga, Pak kalau untuk 10 tahun nggak layak, 20 tahun mau Pak. Ya udah berarti lumayan, itu berarti sudah ada layak dan kredibel di mata bank. Ya, ya, ya. Ya, tinggal dihitung tuh kalau 20 tahun apakah Anda worth it untuk beli atau tidak dengan bunga berbunganya, silahkan, itu urusan ekonomisnya, itu belakangan deh ya gitu ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kalau kita menghitung dengan sudut pandang matematis, ya gampang Andal. Hmm. Yang gampang adalah ketika Anda punya pendapatan berapapun, bila Anda belum menikah 50% Anda boleh untuk cicil. Oke. Loh, Pak, tapi untuk investasi yang lain, nah kan investasi itu properti katanya. Ya, ya. Ya Bukan kan? jual belikan ya. Kalau misalnya saya sudah menikah, biasanya 30% atau 40%. Jadi kalau cicilannya ya, jadi ya tinggal cari properti yang mana yang penawarannya kalau dicicil itu bisa misalnya 10 juta, saya berarti 3 juta. Ya udah cari cicilan properti mana yang 3 jutaan, berarti Anda layak. Hmm. Hmm. Andaikan tidak perlu pergi ke bank, tapi cicil kepada developernya, cicil kepada siapa, Anda tetap cukup kuatlah secara kestabilan dan kekuatan finansial ketika Hmm. Anda melakukan cicilan tersebut. That's it. Simple sebenarnya. Oke, baik, baik. Tapi sedikit waktu menit terakhir, ada buku nggak khusus yang mengajarkan tentang properti ini, Mas Rian? Dari buku-buku Ah, ini zaman. kayaknya harus pergi ke Gramedia Digital karena buku Bangun Kekayaan Investasi Properti itu buku ke-10 saya itu Mm-mm. belum dicetak ulang dalam bentuk fisik. Oh, Atau oke, oke. coba cari yang membahas mengenai properti itu adalah buku Passive Income Strategy di bagian mengenai creating wealth untuk properti yang produktif. Masih tersedia secara fisik bukunya? Ada, kalau itu mah aman lah. Passive Income Strategy, edisi revisi, segera pergi ke toko buku. Buku itu ada selalu lah. Itu nasional bestseller sudah cetakan ke-12 kira-kira. Wih. Itu mau tanya begini kurang ajar. Nggak, kalau begini berisik ntar. Oke, Mas Aryan, thank you ya. Edukasinya hari ini pasti bermanfaat dan bagi Anda smart yang mulai melakukan kilas balik terhadap pencapaian Anda di properti, kok nggak untung-untung ya, kok nggak tajir-tajir ya misalnya, boleh dengerin tayangan ulang hari ini. Jangan-jangan Anda nggak layak untuk investasi di bidang properti, tapi memaksakan diri. Nah, semuanya dibahas dalam edisi kali ini. Kita ketemu lagi di perjumpaan pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daniel Adam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.